Bab 277 di dalam bilik 9. Lampu menyala di mata Mu Cheng Xue. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, "Benda yang aku inginkan akhirnya telah tiba. Aku harus mendapatkan pil obat ini. Itu adalah harta karun sejati yang tidak membutuhkan pengenalan." Harga dari Essence Gathering Pill segera dinaikkan ke harga yang mengerikan, yaitu 100.000 batu roh kelas rendah. 100.000 batu roh kelas rendah adalah garis pemisah yang besar. Mereka yang mampu membayar harga seperti itu adalah raja bela diri atau murid dengan klan besar atau sekte yang mendukung mereka. Mu Cheng Xue berseru. 200.000. Mu Cheng Xue meningkatkan tawaran 100.000 dalam satu napas. Tawaran mengerikan ini mengejutkan beberapa petani yang berniat untuk terus bersaing. Bahkan jika mereka bisa mengeluarkan 200.000 batu roh kelas rendah, mereka tidak bisa melakukannya setenang Mu Cheng Xue. Dia jelas sangat membutuhkannya dan bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi. Booth 9. Sepertinya aku ingat bahwa Mu Cheng Xue memasuki stan 9. Tidak heran dia begitu kaya dan sombong. Sebagai orang pertama yang berhasil menggantikan Night Spirit Palace dan sebagai orang terkuat di generasi yang lebih muda di sana, jumlah sumber daya yang ia miliki bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Aku percaya bahkan orang-orang yang bisa bersaing dengannya akan menyerah karena Night Spirit Palace. Memang, untuk mencegah semua orang menaikkan harga dan membuat semua orang menderita kerugian, lebih baik saling memberi wajah satu sama lain. Ketika orang-orang di bawah melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran melebihi 200.000, mereka mulai membahas masalah ini. Di atas panggung, juru lelang jelas tidak setenang sebelumnya. Nilai normal dari botol pil Essence Gathering ini adalah 100.000 batu roh kelas rendah. Harganya hanya 2 kali lipat dalam pelelangannya. Setelah dikurangi beberapa biaya, Pavilion Linlang tidak akan menghasilkan banyak. Pelelang berseru dengan suara nyaring. Hanya 200.000, ini adalah pil pengumpul essence asli. Selain dari Linlang Pavilion, kamu tidak akan dapat membelinya di dalam Great Qin Nation. 250.000, mata juru lelang menyala ketika dia tersenyum dan berkata dengan keras. Booth 18 menawar 250.000. Tamu terhormat di stan 9. Akankah kamu menaikkan tawaran? Harus dikatakan bahwa juru lelang ini bisa sangat provokatif. Dia mampu membuat orang lebih gelisah pada waktu-waktu tertentu. Dalam momen irasionalitas, orang biasa mungkin jatuh ke dalam perangkap. Mu Cheng Xue mengungkapkan niat membunuh samar di matanya saat dia berkata dengan dingin. 300.000. Mu Cheng Xue meninggalkan sekte saat ini untuk mendapatkan pil pengumpul essence ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mendapatkannya jika dia membawa 400.000 batu roh kelas rendah. Siapa yang menduga bahwa halangan tak terduga akan muncul? Benar-benar mengacaukan rencananya. Xiao Chen benar-benar yakin tentang mendapatkan pil pengumpul esensi ini. Item ini sangat berguna baginya. Dengan Essence Gathering Pill, dia akan dapat membuat terobosan untuk Saint Medial Grade Martial segera. Setelah Xiao Chen maju ke Medial Grade Martial Saint, ia akan dapat menggunakan batu roh kelas medial. Pada saat itu, kultivasinya akan meningkat pada tingkat yang mengerikan. Xiao Chen tidak ragu untuk berteriak, 400.000. Ekspresi Mu Cheng Xue saat ini sangat tidak sedap dipandang. Dia bertanya, apakah kalian semua masih memiliki batu roh? Pinjamkan dulu padaku. Aku akan membayarmu saat kita kembali. Mu Yang Xue berkata, aku bisa meminjamkanmu 20.000. Aku masih butuh sisanya untuk penawaran. Aku hanya punya 5.000. Aku punya 10.000. Ketika para murid dari Malam Roh Istana menyatukan batu roh mereka bersama, Mu Cheng Xue akhirnya berhasil mengumpulkan 450.000 batu roh kelas rendah. Dia berteriak, 450.000. Xiao Chen tetap tenang dan dengan santai memanggil, 500.000. Seluruh aula menjadi sunyi. Tidak ada yang menduga sebotol pil pengumpul essence mengambil harga setinggi itu. Butuh 5 atau 6 tahun bagi Martial Saint biasa untuk mendapatkan 500.000 spirit stone.
Ini hanyalah harga astronomi. Namun, orang ini tidak ragu untuk menawar jumlah seperti itu pada sebotol pil pengumpul esens. Booth 18. Bagaimana dengan booth 18 lagi? Orang yang memenangkan tawaran untuk harta karun rahasia pertama tampaknya adalah orang ini juga. Aku tidak tahu siapa orang ini, tetapi baginya untuk berani menyambar barang-barang Mu Cheng Sui, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Seseorang yang mampu mengeluarkan 700.000 batu roh kelas rendah jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Dia mungkin tidak takut dengan Night Spirit Palace. Ketika Xiao Chen bergerak lagi, itu segera menjadi fokus pembicaraan semua orang. Lelang di atas panggung sangat bersemangat. Wajahnya ditutupi dengan senyum gelisah ketika dia berkata, 500.000 batu roh kelas rendah. Apakah ada orang yang berniat untuk mengajukan tawaran yang lebih tinggi? Teman dari Stan 9. Apakah kamu tertarik? Mu Cheng Sui memiliki ekspresi cemberut. Dia tidak mengatakan apa-apa melainkan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Para murid Night Spirit Palace lainnya semua merasa kedinginan. Mereka belum pernah melihat Mu Cheng Sui sangat marah sebelumnya. Setelah beberapa saat, wajah Mu Cheng Sui santai. Dia duduk dengan lembut di bangku kayu bundar. Pusat gravitasinya bergeser ke bawah dan menekan papan lantai, membuatnya berderit saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Mu Yang Sui, yang akrab dengan Mu Cheng Sui, tahu dia benar-benar marah sekarang dan telah membangkitkan niat untuk membunuh. Setelah dia memanggil 3 kali tanpa ada yang merespons, Xiao Chen berhasil mendapatkan botol pil pengumpul esensi ini. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Liu Suifeng berkata dengan heran, Ye Chen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu roh kelas rendah? 500.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen tersenyum dan berkata, aku mendapatkan banyak kor iblis di sub ruang. Jika aku menjual semuanya, aku bahkan akan dengan mudah mampu menawar 200.000 batu roh kelas rendah lainnya dalam hal ini. Xiao Chen awalnya dimaksudkan untuk menjaga kor iblis di cincin semesta untuk penggunaannya sendiri. Mengingat situasinya, dia hanya bisa memilih untuk menggunakannya di sini. Terlepas dari situasinya, dari 10.000 batu roh kelas medial yang dimiliki Xiao Chen, dia hanya bisa menggunakan 7.000. Itu akan menjadi 700.000 batu roh kelas rendah. Dia harus menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri untuk digunakan. Ketika putaran kedua lelang dimulai, Xiao Chen lebih memperhatikan, item di babak ini lebih berharga daripada yang terakhir. Sayangnya, barang yang dia inginkan tidak muncul. Suasana di aula lelang menjadi semakin hidup. Banyak pembudidaya berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Segera, harta karun rahasia kedua muncul. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti sepasang sepatu biasa. Namun, setelah demonstrasi, semua orang mengetahui bahwa itu dapat meningkatkan kecepatan seorang pembudidaya hampir 20%. 20% ini seharusnya tidak diremehkan. Bagi Martial Master dan Martial Grandmaster, kecepatan 20% hanya sedikit. Namun, bagi para kultivator dari ranah yang lebih tinggi, kecepatan mereka pada awalnya sangat cepat. Dengan menaikkannya 20%, kecepatan mereka akan menjadi sangat mengerikan. Setelah demonstrasi selesai, juru lelang tersenyum dan berkata, aku memberi sepatu ini nama yang menyenangkan, Windwalk Shoes. Peningkatan kecepatan 20% berguna tidak masalah jika kamu berniat untuk melarikan diri atau menyerang musuh. Ini akan memungkinkan kamu untuk mundur atau maju sesuka kamu. Lagi pula, tidak ada batasan untuk penggunaan sepatu ini. Namun, itu mengeluarkan beberapa esens saat digunakan. Harga awal adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Terlalu banyak barang bagus dalam pelelangan ini. Sepatu Windwalk ini telah menarik perhatian Xiao Chen pada pandangan pertama. Dia melakukan beberapa perhitungan tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki batu roh yang cukup. Xiao Chen telah menghabiskan 200.000 untuk harta karun rahasia pertama dan 500.000 untuk pil obat, itu total 700.000.
Dia awalnya memiliki 1.200.000 batu roh kelas rendah. Jika dia menjual core iblis, dia akan memiliki sekitar 1.500.000 batu roh kelas rendah. Dengan kata lain, dia sekarang memiliki sekitar 800.000 batu roh kelas rendah yang tersisa. Selanjutnya, dia harus memesan 3.000 batu roh kelas medial untuk penggunaannya sendiri. Jadi jumlah yang bisa dia gunakan hanya sekitar 500.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen berpikir, jika lebih dari 300.000 batu roh kelas rendah, aku tidak akan membelinya. Aku masih harus menyimpan beberapa untuk mendapatkan teknik marsial yang dikaitkan dengan petir peringkat tinggi. Ketika Xiao Chen berpikir, penawaran pada sepatu Windwalk sudah dinaikkan menjadi 150.000 batu roh kelas rendah. 200.000. Pada saat genting ini, Xiao Chen bergerak lagi. Dia segera menaikkan tawaran dengan 50.000 batu roh kelas rendah. Perang penawaran yang intens di aula segera menjadi sunyi. Itu adalah stand 18 lagi. Berapa banyak spirit stone yang dimiliki orang ini? Bahkan klan besar biasa tidak akan bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh kelas rendah dalam sekali jalan. Dia benar-benar kaya. Siapa sebenarnya dia? Semua orang di bawah saling berbisik. Kadang-kadang, seseorang akan melirik ke arah Xiao Chen. Xiao Chen bersembunyi di dalam bilik, menghindari semua tatapan ini. Setelah beberapa saat sunyi, seseorang di aula yang sunyi menawar lagi. 220.000. Namun, itu hanya tambahan 20.000. Xiao Chen tidak ragu untuk menawar. 300.000. Pelelang berkata dengan penuh semangat. Tamu terhormat di stand 18 menawar 300.000. Adakah yang mau menawar lebih dari 300.000? HMPH. Orang yang menawar sebelumnya mendengus dingin dan berhenti menawar. Setelah itu, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Setelah 3 panggilan, Xiao Chen berhasil mendapatkan sepatu Windwalk. Ketika putaran ketiga pelelangan dimulai, item pertama sangat menarik seperti sebelumnya. Namun, Xiao Chen tidak memiliki banyak yang tersisa. Jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam ini. Setelah ini, pelelangan dilanjutkan. Barang-barang sekarang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi mereka tidak menarik perhatian Xiao Chen. Jadi dia tidak bergerak. Ini berlanjut sampai Secret Treasure ketiga berhasil dijual. Xiao Chen tidak menawar sama sekali. Orang-orang di bawah menghela nafas lega. Jika Xiao Chen mengajukan tawaran pada harta rahasia ini lagi, itu pada akhirnya akan mencegah mereka mendapatkan harta karun rahasia. Ini akan menghasilkan dia menimbulkan kemarahan semua orang. Lelang berlanjut dan segala macam manual dilelang. Namun, tidak satu pun dari mereka adalah teknik marsial dikaitkan dengan petir peringkat tinggi yang diinginkan Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi merasa ini agak membosankan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengirimkan seuntai Purple Thunder True Fire dari tangan kanannya. Puci. Dalam sekejap, api ungu menembus pintu kayu besar. Jeritan kesakitan yang lembut terdengar dari luar. Seketika Xiao Chen bergerak. Dia mengirimkan sense spiritualnya dengan kecepatan kilat juga. Namun, dia tidak menemukan orang yang memata-matai dirinya. Dia hanya menemukan jejak darah di luar. Kecepatan yang sangat cepat, pikir Xiao Chen dalam hati. Keterampilan orang itu dalam menyembunyikan aura mereka juga sangat bagus. Aku bertanya-tanya siapa itu. Liu Suifeng berkata dengan heran. Apakah seseorang menargetkan kita? Xiao Chen mengangguk dan berkata, kamu harus keluar dan bergabung dengan klan Yun terlebih dahulu. Aku akan keluar sendiri nanti. Liu Suifeng tahu bahwa Xiao Chen tidak ingin membiarkannya mengambil risiko apapun. Setelah dia mengatakan kepada Xiao Chen untuk berhati-hati, dia dengan cepat meninggalkan stand 18. Setelah itu, Xiao Chen terus memperluas sense spiritualnya di luar. Dia menjaga seluruh lingkungannya di bawah pengawasan. Tiba-tiba, air yang mengalir muncul di tanah bilik tempat Chu Chaoyun berada. Setelah beberapa saat, air berkumpul dan membentuk bentuk manusia.
gadis itu yang keluar untuk mengumpulkan informasi. Gadis itu berkata dengan suara merdu. Aku menyelidiki orang-orang di Stan 8. Mereka adalah si Hetewin Menas. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa mereka siap untuk bergerak melawan saudara senior. Chu Chaoyun tersenyum dan berkata, jadi itu adalah dua badut menari. Mereka tidak penting. Bingkin, apa yang salah dengan tanganmu? Ketika Chu Chaoyun memperhatikan luka di tangan gadis itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Bingkin tersenyum dan berkata, hanya luka kecil. Itu tidak masalah. Dalam perjalanan, aku memutuskan untuk memeriksa orang di Stan 18 tetapi aku ketahuan olehnya. Bab 278 Chu Chaoyun agak terkejut. Martial Spirit Bingkin cukup istimewa. Ketika dia menyembunyikan auranya, bahkan Raja Bela Diri biasa tidak akan dapat menemukannya. Orang di Stan 18 adalah teman lama yang kakak senior lihat di pavilion Liuxiang. Chu Chaoyun berkata, jadi itu dia. Tidak heran kamu ketahuan. Tidak perlu repot tentang dia untuk saat ini. Aku sudah mendapatkan barang yang aku inginkan. Setelah lelang berakhir, kita bisa pergi. Segera. Lelang memasuki babak finalnya. Juru lelang mengeluarkan item pertama dari putaran ini dan berkata, selanjutnya adalah puncak teknik marsial peringkat bumi yang diberi kilat. Teknik sabuk wukui. Menurut legenda, pohon wukui adalah pohon ilahi yang lahir dalam kilat. Makhluk yang kuat di era kuno memahami teknik sabuk wukui saat ia berada di bawah pohon wukui. Tentu saja, manual di tanganku bukan buku asli dari era kuno. Ini adalah manual yang tidak lengkap berdasarkan teknik sabuk wukui. Meskipun tidak mengandung kekuatan yang dijelaskan dalam legenda, itu masih di puncak teknik peringkat bumi. Untuk setiap ahli pedang, itu adalah teknik bela diri dari impian mereka. Seperti sebelumnya, harga awal adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Mata Xiao Chen berbinar. Barang yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia tidak ragu untuk mengajukan tawaran pertama, 50.000. Orang di Stan 18 sudah pindah lagi. Sepertinya teknik sabre ini telah menarik perhatiannya. Untungnya, aku tidak membutuhkannya. Haha, aku juga tidak membutuhkannya. Kalau tidak, tidak mungkin aku bisa bersaing. Sial, aku sedang mencari teknik sabre yang dikaitkan dengan kilat. Tidak ada lagi harapan bagi aku. Aku tidak mau repot-repot bersaing untuk ini. Aku pasti tidak bisa mengalahkan orang ini. Itu hanya akan membuang-buang usaha. Aula itu sangat bising tetapi tidak ada yang memanggil penawaran. Xiao Chen tidak mengharapkan hasil seperti itu dari tindakannya. Semua orang di aula lelang merasa cemas. Ini adalah puncak teknik marsial peringkat bumi. Biasanya bisa dijual seharga 200.000 spirit stone. Namun, setelah tawaran 50.000, tidak ada yang menawar. Juru lelang memanggil beberapa kali. Tetapi seperti sebelumnya, tidak ada yang menawar. Ini adalah kerugian besar. Juru lelang mengutuk Xiao Chen di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, 50.000 batu roh kelas rendah. Manual teknik bela diri ini milik Stan 18. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Sepertinya kadang-kadang, memiliki banyak uang dapat menakuti orang lain. Yah, ini bagus untukku. Xiao Chen akhirnya mendapatkan barang yang telah ia cari. Motif utama Xiao Chen untuk datang ke pelelangan tercapai. Namun, Xiao Chen hanya bisa menonton karena 8 treasures rahasia lainnya diambil oleh orang lain. 2 jam kemudian, pelelangan berakhir. Pavilion Linlang mengirim seseorang untuk membawa semua hal yang telah dimenangkan Xiao Chen ke stannya. Pavilion Linlang memiliki penilai khusus, sehingga core demonik Xiao Chen berhasil dijual. Setelah itu, Xiao Chen membayar untuk hal-hal yang dimenangkannya dalam pelelangan. 1 botol essence gathering pills, 2 treasures rahasia, dan 1 teknik marsial yang dikaitkan dengan kilat. Itu total 1.050.000 batu roh kelas rendah. Xiao Chen masih memiliki lebih dari 4.000 batu roh kelas medial bersamanya.
Dia belum melampaui anggaran yang dia tetapkan. Setelah Xiao Chen meletakkan semuanya di cincin semesta, ia mendorong pintu bilik terbuka. Dia segera merasakan niat membunuh yang kuat setelah dia melakukan itu. Dia hanya tersenyum tipis dan mengabaikannya sebelum melangkah keluar dari pintu. Mu Chengshui memegang ke Holy Weapon, Moonlight Beauty. Ketika dia melihat Xiao Chen, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, "Jadi, itu dia." Cermin tembaga tua dan polos berputar dengan cepat di mata kanan Mu Chengshui. Dia bisa melihat melalui penyamaran Xiao Chen. Tidak lama setelah Xiao Chen meninggalkan paviliun Linlang, ia segera diblokir oleh Mu Chengshui dan kelompoknya di jalanan. Ada senyum agak suram di wajah tampan Mu Chengshui, membuat wajahnya yang indah tampak lebih menawan. Ketika Mu Chengshui melihat Xiao Chen, dia berkata, "Sepertinya aku ingat kita bertemu di luar kota Yunyang." Ingatan Xiao Chen selalu baik. Dia cukup akrab dengan orang ini. Dia mengangguk dan berkata, "Kami memang bertemu. Namun, aku cukup yakin kamu tidak menghalangi jalan aku hari ini untuk memberitahu aku itu." Mu Chengshui tidak bertele-tele. Dia berbicara dengan lugas. "Beri aku 10 Essence Gathering Pills. Aku akan memberimu 100.000 batu roh kelas rendah." Xiao Chen telah menghabiskan 500.000 Spirit Stone tingkat rendah untuk botol Essence Gathering Pills ini. Namun, hanya ada 20 pil di dalamnya. Jika 10 pil harus dibeli pada tingkat yang sama, itu akan membutuhkan 250.000 batu roh kelas rendah. Namun, Mu Chengshui hanya bersedia menawarkan 100.000 batu roh. Ini tidak berbeda dengan perampokan siang hari. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, ini tidak untuk dijual. Tolong minggir. Aku masih punya masalah untuk ditangani." Tangan Mu Chengshui bergerak dengan cepat dan dengan santai mendarat di bahu Xiao Chen. Dia berbisik, "Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Beraninya kamu mengambil barang yang aku, Mu Chengshui, inginkan. Aku akan bertanya lagi, menjual atau tidak?" Suara Mu Chengshui sangat lembut tetapi tidak ada emosi di dalamnya. Itu sangat dingin dan berisi niat membunuh tanpa batas. Sinar dingin melintas di mata Xiao Chen ketika dia menjawab dengan dingin, "Tolong lepaskan. Aku tidak akrab denganmu." "Kakak." Setelah Xiao Chen berbicara, tangan kanannya dengan cepat diletakkan di gagang pedang dan dia segera mengeksekusi teknik saber guntur rusing menggambar saber. Reaksi Mu Chengshui tidak lebih lambat dari Xiao Chen. Bahkan, itu sedikit lebih cepat. Pada saat tangan kanan Xiao Chen menyentuh gagang pedang, pedangnya sudah ditarik. Bang, dua lampu menyilaukan melintas di udara. Pedang dan pedang bentrok di udara dan mengeluarkan dentang keras. Angin kencang bertiup di jalan besar. Pedang Xiao Chen ditarik kemudian tetapi tiba lebih dulu. Meskipun dia sedikit lebih lambat dari lawannya. Karena menggambar saber, kecepatannya berhasil menyusul. Mereka berdua mundur 5 langkah. Sebuah kekuatan besar ditransmisikan melalui pedang dan memasuki lengannya. Ini menyebabkan lengan kanan Xiao Chen terasa mati rasa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih berhati-hati. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit yang cerah di atas. Kadang-kadang, ada gemuruh guntur datang dari awan yang berputar di atas. Mu Chengshui memandang awan gelap di atas dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kesempurnaan guntur kecil. Tidak heran kamu berani bergerak melawan aku. Sayangnya, itu hanyalah kesempurnaan kecil." Huci. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di belakang Mu Chengshui. Sesekali, akan ada kilat merobek udara di angin. Para murid Night Spirit Palace lainnya dengan cepat minggir. Ini adalah keadaan guntur angin kakak-kakak senior pertama. Orang ini pasti sudah mati. Salah satu murid Night Spirit Palace yang dipukuli oleh Xiao Chen di masa lalu berkata dengan penuh semangat. Mu Yangshui berdiri di samping dengan tenang. Dia tidak mengatakan apa-apa atau mengungkapkan pendapatnya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk menilai kemampuan sejati Mu Chengshui. Awan bergejolak di langit.
Angin menderu. Dan guntur menderu. Ada banyak kegiatan yang terjadi. Melihat semua ini menarik perhatian semua orang di jalan. Tatapan Xiao Chen tenang seperti air. Mu Chengshui mampu menggabungkan dua negara bersama begitu sempurna ke dalam keadaan guntur angin. Dia benar-benar hidup sampai gelarnya sebagai ahli top Night Spirit Palace. Huci. Mu Chengshui mendorong kakinya dari tanah dan angin kencang bertiup saat tubuhnya terbang. Niat membunuh yang tak terbatas disembunyikan dalam pedang yang tampak selembut cahaya bulan. Pedang itu menusuk tajam ke arah Xiao Chen. Sebuah cahaya dingin menyinari pedang. Lalu tiba-tiba mengeluarkan petir yang mengerikan di tengah angin kencang. Sebelum pedang datang, kilat sudah tiba sebelum Xiao Chen. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan sosoknya melintas. Dia meninggalkan busur ungu saat dia bergerak dan menghindar sebelum kilat menyambarnya. Ledakan, sebuah lubang besar meledak di tempat yang pernah berdiri Xiao Chen. Tak terhitung jumlah kotoran ditendang ke udara, sebelum segera disebarkan oleh angin kencang. Dalam sekejap angin kencang berhamburan. Xiao Chen muncul di belakang Mu Chengshui entah dari mana dan guntur bergemuruh di langit di atas. Xiao Chen membawa kekuatan bergegas guntur saat Lunar Shadow Sabre-nya merobohkan Mu Chengshui. Mu Chengshui menggerakkan pergelangan tangannya dan pedangnya segera memblokir serangan Xiao Chen. Bang, 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 bang. Mereka berdua bergerak cepat di udara. Ketika pedang dan pedang bertemu, guntur dan kilat muncul tanpa henti. Ini mengguncang gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka sedikit sakit. Gelombang demi gelombang kejut datang dari mereka berdua. Sebagai hasil dari gelombang kejut, beberapa bangunan di jalan hancur menjadi debu. Awan debu diledakkan oleh angin kencang menjadi lebih tebal, dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa lagi melihat situasi di dalam. Mereka hanya bisa mendengar teriakan yang tak ada habisnya di dalam. Mereka menduga pertarungan di dalam sangat intens. Sebuah cahaya muncul di mata Xiao Chen. Dia melihat peluang dan segera mengeksekusi Nine Transformations Roaming Dragon dan Cloud Breaking Refreshing Breeze Chop. Dalam angin kencang dan kilat, Xiao Chen terbagi menjadi 9 angka. 9 angin sejuk datang dari ke-9 angka itu. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Chen menghilang dari medan perang yang intens. Itu sangat aneh. Mu Chengshui tersenyum dan berkata, teknik rahasia King Yun Peak, Clear Wind Chop. Hanya melihat angin sejuk dan bukan pedang. Itu hanya tipuan yang tidak penting. The Holy Weapon, Beauty Under the Moon. Merilis cahaya yang indah dari tangan Mu Chengshui, meniru cahaya keemasan lembut dari bulan. Tampaknya ada seorang gadis bersenandung lembut di bawah sinar bulan. Ruang berfluktuasi di lingkungan gadis itu seperti riak di permukaan air. Sosok Mu Chengshui segera menjadi sangat buram. Xiao Chen tercengang. Ini adalah dao dari senjata suci. Mu Chengshui telah menggunakan senjata suci untuk mengubah aturan ruang ini dalam waktu singkat. 9 sosok di udara bergabung kembali menjadi satu tubuh. Kemudian, Mu Chengshui menembusnya. Kemudian, seperti refleksi, sosok Mu Chengshui muncul di depannya. Ada senyum mengejek di wajah Mu Chengshui saat dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen bergerak cepat menuju Mu Chengshui. Namun, sepertinya ada jarak yang tak terbatas antara dia dan Mu Chengshui. Terlepas dari bagaimana Xiao Chen maju, Mu Chengshui selalu tetap 10 meter di depannya. 10 meter adalah jarak satu lompatan ke Xiao Chen tetapi tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Meskipun Xiao Chen heran, dia tidak terlalu panik. Dia mempertahankan ketenangannya dan segera berhenti. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk menutupi tubuhnya dan perlahan-lahan turun ke tanah. Namun, sosok Mu Chengshui masih tetap 10 meter di depannya, turun bersama dengannya. Puci, tiba-tiba, cahaya bulan yang gemilang dipancarkan ke mata Xiao Chen. Dengungan gadis itu bergema dari samping telinga Xiao Chen. Cahaya bulan mengaburkan visi Xiao Chen. Suara gadis itu mengaburkan pendengarannya. Ruang mulai berfluktuasi dengan cepat.
5 indera Xiao Chen semuanya lenyap seketika. Xiao Chen memejamkan mata dan tangan kirinya tiba-tiba meraih di udara, menangkap pedang yang menusuk ke arahnya. Wajah Mu Cheng Sui jelas dipenuhi dengan kejutan luar biasa. Dia berkata, "Tidak mungkin. Kelima indera kamu semuanya lenyap. Bagaimana kamu tahu dari mana serangan aku berasal?" Xiao Chen tetap diam. Cahaya ungu dari Lunar Shadow Saber berkedip-kedip tanpa henti saat dia menebas Mu Cheng Sui. Bab 279 Pedang Mu Cheng Sui dipegang erat. Dia tidak bisa menghindari pedang yang masuk. Tubuhnya dipukul oleh pedang dan berubah menjadi sinar bulan yang lembut dengan ledakan, menghilang ke udara. Ruang aneh menghilang dan angin kencang menenangkan. Mu Cheng Sui mendarat di tanah dengan kulit pucat. Dia menerima rebound signifikan ketika ranah kecil yang dia ciptakan menggunakan senjata suci dihancurkan oleh Xiao Chen. Mu Cheng Sui menerima cedera seperti itu di depan begitu banyak orang. Sekarang ada ekspresi cemberut di wajahnya. "Mati untukku." 9 kilatan pedang, Mu Cheng Sui berteriak dengan marah dan angin kencang dan kilat muncul lagi. Senjata suci, Moonlight Beauty, muncul di tangannya sekali lagi. Menggunakan kekuatan angin kencang, dia dengan cepat muncul di depan Xiao Chen. Pedang itu memancarkan cahaya keemasan yang terus berubah. Lingkungan Xiao Chen dipenuhi dengan gambar pedang. Pedang ini jelas hanya memiliki satu bilah namun ia menyerang dari 9 arah yang berbeda. Tidak jelas mana yang asli dan mana yang merupakan ilusi. Mungkin, mereka semua nyata. Xiao Chen berteriak. Pukulan fatal kesepian puncak. Sebuah gunung naik dari tanah. Di masa lalu, gunung turun dari langit tetapi demi menghadapi situasi di depannya, Xiao Chen mewujudkannya dengan cara ini. 9 transformasi naga Roaming, instan pukulan tiup Lonely Peak dieksekusi. Xiao Chen dengan cepat mengedarkan esensnya dan mengeksekusi 9 transformasi Roaming Dragon dalam waktu singkat. Ilusi 9 gunung muncul. Mereka semua terlihat sangat nyata. Tidak mungkin dibedakan dari kenyataan. Sial, dang, sial. 9 dentang logam terdengar pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, gunung-gunung bergabung kembali bersama-sama dan begitu juga sosok Mu Cheng Sui. Xiao Chen dan Mu Cheng Sui berteriak dan aura mereka berkobar saat mereka bertukar pukulan lagi. 2 baut kilat melintas di langit pada saat bersamaan, membuat langit yang gelap seterang hari yang cerah. Sesaat setelah ini, ada 2 gemuruh guntur yang keras. Mereka berdua mundur 9 langkah pada saat bersamaan. "Kakak," Mu Cheng Sui menyarungkan pedangnya. Keindahan kecantikan cahaya bulan menghilang ketika dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi." Seperti sebelumnya, Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tenang. Tidak ada riak sama sekali saat dia menyarungkan Lunar Shadow Saber. Lalu, dia perlahan berjalan maju. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Tanpa mengungkapkan kemampuan mereka yang sebenarnya, tidak akan ada pemenang bahkan setelah 100 langkah. Jelas, mereka berdua tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pandangan lengkap semua orang yang hadir. Ini hanya akan mengungkapkan kartu truf mereka kepada orang lain. Siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar berhasil menggambar dengan Mu Cheng Sui. Sejak kapan ahli muda seperti itu muncul di Heavenly Sabre Pavilion? Aku ingat bahwa dia telah melukai putra kedua kepala klan Si 3 hari lalu. Bahkan elder keempat si klan tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi, itu dia. Orang ini sangat berani. Itu tidak baik untuk dipusingkan dengan Mu Cheng Sui dan si klan. Dia menggunakan teknik rahasia King Yun Peak. Itu pasti puncak King Yun. Dia harus menjadi murid puncak King Yun. Namun, aku pernah mendengar bahwa puncak King Yun telah menurun selama bertahun-tahun. Namun, orang ini benar-benar rendah hati. Dia bahkan tidak meninggalkan namanya. Setelah ia berhasil memaksa hasil seri dengan Mu Cheng Sui, namanya paling tidak akan diketahui di seluruh provinsi Sihe. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat bahwa Xiao Chen tidak dirugikan ketika berkelahi dengan Mu Cheng Sui, mereka sangat takjub.
Seorang murid Night Spirit Palace berjalan ke Mu Cheng Sui dan bertanya dengan kebingungan. Kakak senior pertama, mengapa kamu membiarkannya pergi? Cermin tembaga memancarkan cahaya redup di ruang tak terbatas di dalam mata kanan Mu Cheng Sui. Seolah-olah dia bisa melihat semua yang palsu di seluruh dunia. Penampilan sejati Xiao Chen muncul di cermin tembaga. Mu Cheng Sui melakukan gambar ini ke hati saat niat membunuh terungkap di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Semakin tinggi dia terbang, semakin berat dia akan jatuh. Aku akan membiarkan dia terbang sedikit lebih lama. Kembali di Yun Residence di kota Xihai. Xiao Chen segera pergi mencari Liu Suifeng setelah ia mengakhiri pertarungan dengan Mu Cheng Sui. Xiao Chen berkata, Suifeng, kamu harus pulang sendiri dulu. Kamu dapat melakukan perjalanan melalui Devil Savannah dengan pedagang Yun Clan. Seharusnya tidak ada bahaya. Liu Suifeng merasa itu aneh. Jadi dia bertanya, mengapa? Apakah kamu masih memiliki beberapa masalah lain untuk diatasi? Xiao Chen menatap langit yang tak terbatas. Ketika dia bertarung dengan Mu Cheng Sui, dia merasakan niat membunuh yang tidak jelas itu lagi. Ini membuktikan bahwa ada seorang kultivator misterius yang mengikuti mereka sejak Iblis Savana. Seorang kultivator yang sangat sabar. Xiao Chen menarik pandangannya dan mengangguk. Target orang itu adalah aku. Kamu harus aman sendiri. Aku telah memutuskan untuk tinggal di klan Yun sedikit lebih lama. Liu Suifeng teringat sesuatu dan berkata, kalau begitu kamu harus hati-hati. Jangan mengambil risiko hidup kamu secara tidak perlu. Xiao Chen tertawa dan berkata, aku tidak takut pada orang ini. Aku hanya ingin berkultivasi untuk jangka waktu tertentu sebelum menangkap mereka. Aku ingin tahu siapa orang di belakang mereka. Liu Suifeng tidak mengatakan apapun kepada Xiao Chen. Dia berkomunikasi langsung dengan klan Yun dan pergi dengan pedagang mereka di sore hari. Xiao Chen meminta halaman Yun Clan untuk halaman yang tenang. Yu Youji senang ketika mendengar ini. Ini persis apa yang dia harapkan. Sepanjang jalan, dia mendengar bahwa Xiao Chen berhasil memaksa hasil imbang dengan Mu Cheng Sui dalam pertarungan. Ini membuat Yun Youji lebih menghargai potensi Xiao Chen. Menjelang larut malam, bulan purnama menggantung tinggi di langit. Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di kamarnya. Dia mengambil 2 pil Essence Gathering dan memegangnya di tangannya. Ketika Martial Monarch atau di bawah menggunakan pil pengumpulan Essence, mereka akan memiliki setidaknya 20% peluang tambahan untuk berhasil ketika membuat terobosan mereka. Xiao Chen saat ini adalah Saint Martial kelas rendah. 1 Essence Gathering pil dapat meningkatkan peluang keberhasilannya hingga 40%. 2 pil berarti 80%. Selain pengalamannya sendiri, seharusnya tidak ada masalah menerobos ke Medial Grade Martial Saint. Xiao Chen memasukkan 2 pil Essence Gathering ke mulutnya. Pil larut dan berubah menjadi cairan yang menyegarkan. Kemudian, itu mengalir ke tenggorokannya dan memasuki pembuluh darahnya, bercampur dengan darahnya. Xiao Chen perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation untuk meningkatkan tingkat penyerapan. Ketika Purple Thunder Divine Incantation menyelesaikan siklus kecil, energi obat pil sepenuhnya diserap. Bang, Xiao Chen merasakan energi yang kuat keluar dari pusaran air ki di dantiannya. Pusaran air ki berwarna ungu kristal mulai berputar dengan panik. Apakah ini energi pil Essence Gathering? Xiao Chen berpikir dalam hati. Betapa mengerikannya. Dekat dengan jumlah energi yang bisa aku serap dalam 1 bulan. Meskipun energi sebesar itu sangat mengamuk, itu masih cukup stabil. Itu terus menguji batas Xiao Chen. Dengan cara ini, itu bisa menjamin Xiao Chen kemajuan yang aman dengan peluang terbaik. Itu seperti botol berisi air. Tubuh Xiao Chen adalah botol dan essence adalah air di dalamnya. Ketika Xiao Chen membuat terobosan, itu untuk meningkatkan volume dan kualitas air untuk memperluas botol. Ini adalah proses yang berbahaya. Namun, Essence Gathering Pill menambahkan penghalang tak berbentuk dan lembut untuk energi Xiao Chen.
Ini menjamin bahwa itu tidak akan secara paksa dihancurkan oleh Xiao Chen. Dengan perlindungan pil Essence Gathering, Xiao Chen mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation tanpa peduli. Energi spiritual murni yang dikaitkan dengan petir mengalir ke tubuh Xiao Chen seperti air. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya ungu. Hati Xiao Chen setenang air, seperti sumur kuno yang tidak berubah. 1 siklus hebat. 2 siklus hebat. Pada akhirnya, Purple Thunder Divine Incantation beredar selama 72 siklus besar. Bang, suara retak datang dari tubuh Xiao Chen. Botol itu pecah dan setelah beberapa saat, botol itu berubah menjadi botol baru. Kuantitas dan kualitas esens dalam botol meningkat 20%. Xiao Chen membuka matanya dan 2 sinar cahaya ungu keluar dari matanya. Ketika dia melihat energi ungu yang tersisa di ruangan itu, dia berkata dengan gembira, "Aku berhasil. Itu layak menghabiskan begitu banyak batu roh untuk membeli pil pengumpul esensi ini. Ini benar-benar efektif." Huci. Xiao Chen melambaikan tangannya dan semua energi yang berhubungan dengan petir yang tersisa berkumpul dan membentuk pusaran air ungu. Kemudian, itu terbang ke tangan kanan Xiao Chen. Tangan kanan Xiao Chen segera berubah tembus cahaya dan kristal, memperoleh kilau seperti kaca. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, energi berubah menjadi nyala api ungu di atas telunjuknya, berputar terus-menerus. Xiao Chen menjentikkan api ungu ke meja kayu. Meja kayu segera berubah menjadi tumpukan abu tanpa suara. Xiao Chen bangkit dan bergumam, "Sekarang, aku seorang Saint Medial Grade Martial. Penggunaan biasa Purple Thunder True Fire-ku harus ditanggapi serius oleh Saint Martial Saint Inferior biasa. Ini dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf aku. Aku harus pergi dulu dan menguji treasures rahasia yang aku beli di pelelangan. Ketika esens aku benar-benar stabil, aku akan menggunakan batu roh kelas medial." Ketika Xiao Chen mendorong pintu terbuka, sinar matahari menyinari ruangan. Dia menyipit dan berbisik, "Ini sudah siang. Aku benar-benar kehilangan semua rasa waktu saat berkultivasi." Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan pergi untuk mandi. Kemudian, dia pergi ke halaman dengan semangat besar dan mengeluarkan sepatu windwalk dari cincin semesta. Begitu dia memakainya, Xiao Chen segera bisa merasakan energi aneh mengalir dari meridian di kakinya dan terhubung dengan pikirannya dengan cepat. Xiao Chen akan dapat mengaktifkan rahasia harta karun hanya dengan pikiran. Ketika dia melihat sepatu windwalk dengan kakinya, Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Aku tidak berharap rahasia harta karun lengkap begitu nyaman untuk digunakan. Formasi di dalamnya pasti tidak rusak sama sekali. Aku seharusnya tidak memikirkan ini untuk saat ini. Mari kita menguji kecepatan sepatu windwalk terlebih dahulu. Seberapa cepat?" Tatapan Xiao Chen menyapu seluruh halaman. Esens di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat melalui jalur yang diperlukan untuk Azure Dragon Cloud Soaring Art. Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya ungu, berlari cepat di sekitar halaman. Puci, puci. Xiao Chen menaikkan kecepatannya hingga batas tubuhnya. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan kecepatan suara. Gesekan antara tubuhnya dan udara memicu ledakan sonik yang intens. Udara seperti air. Di bawah pengaruh ledakan sonik, itu beriak terus-menerus dan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Angin kencang bertiup segera di halaman dan pasir beterbangan di mana-mana. Pohon-pohon kecil didorong ke posisi miring, seperti mereka akan dicabut kapan saja. Xiao Chen berpikir, Azure Dragon Cloud Soaring Art adalah teknik gerakan eksklusif Azure Dragon. Paling tidak peringkat tingkat medial peringkat surga. Aku telah mencapai kesempurnaan kecil sejak dulu. Sayangnya, aku tidak dapat menembus kemacetan. Kecepatan aku macet pada tahap ini. Tidak dapat mencapai kecepatan suara. Mari kita lihat apakah Windwalk Shoes dapat membantu aku membuat terobosan. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, formasi di Windwalk Shoes mulai bekerja. Pada saat berikutnya,
Xiao Chen merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Boom sonik yang menusuk menghilang. Angin kencang berhenti. Dan semuanya menjadi tenang.